Hai guys, welcome back again with me, Jeremy Sangkoso. Dan seperti biasa, kita bakal front end ya. Kita bakalan review dulu untuk tampilannya. Kalau misalnya setelah review tampilan, baru kita bikin aku jelasin tentang si codingannya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita bikin yang namanya CAX20, Google App with Global Stack. Bedanya apa Google App yang kemarin? Untuk Google App yang sekarang, kita pakai Global Stack menggunakan konteks. Nah, jadi yang sebelumnya kita konteks block loading doang, block notifikasi, ternyata ini stack-nya juga bisa dipakai buat yang namanya nyimpen variabel. Nyimpen use case lah intinya. Bukan variabel, tapi use case. React Context API untuk Global Stack Management. Membuat konteks dan provider. Mengakses stack dari komponen mana saja dengan use context. CRUG operasi dengan aplikasi React. Lalu implementasikan read, update, delete menggunakan local stack. Nah, implementasikan controlled form. Nah, di sini ya. Pertama kita lihat dulu berarti ya. Kita langsung aja lah untuk CRUG-nya aja ya. Sebelumnya kita review aplikasinya dulu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita close dulu, oke. Ini aku buat simple aja dulu ya. Untuk yang si Google App-nya, tanpa tampilan yang berarti, ya ini anggap aja aku tampil dari Sakti UI komponennya. Bener-bener, ya udah, ambil campbell. Jadi yang seperti ini. Intinya fungsinya dulu aja. Jadi kan kalau misalkan tampilan, kita bisa lihat di checkpoint keduanya. Yang aku gak buat dari yang score kemarin. Aku perbaruin lagi. Nah, ini buat Google App yang simpelnya. Di sini apa sih? Add new text. Misalnya aku mau ngapain? Aku mau login. Aku add. Agak apa aku barusan agak loginnya. Gitu. Nggak serta-merta langsung muncul. Aku mau ngapain? Aku mau nonton anime. Aku add dulu, muncul lagi. Apalagi aku mau menggambar. Aku add lagi muncul gitu. Nah, misalnya, aku lagi males gambar. Aku mau ngapain? Aku mau tidur aja. Save. Tuh. Nah, di bagian save-nya itu harusnya juga agak loggingnya ya guys ya, seperti delete. Nah, itu harusnya juga agak harusnya juga agak loggingnya. Kayak yang tadi barusan tuh, pasti kan nambahin app yang login gitu. Simpelnya gitu aja, kita nambahin semacam kayak cegah waktu supaya dia nggak ngehit API-nya berkali-kali, sama kayak Gibbons juga sistemnya. Kalau Gibbons kan dikengkuin sama beberapa kali itu. Kalau misalkan ini langsung aja kita klik udah kengkuin waktunya berapa itu. Kurang lebihnya ini juga bisa nyorek, ini juga bisa nyorek kayak kemarin sistemnya. Cuma ini lebih simple aja. Itu guys. Terus langsung codingannya aja lah ya. Sekalian kita ubah codingannya juga. Ada beberapa hal yang aku lupa nambahin sebenarnya kali itu. Nah di sini bisa lihat punya kah? Karena aku tadi gak kebiasa pakai patch ya. Jadi aku pakainya patch di sini. Kan biasa codingan aku simpan di app. Ini aku app-nya pingin ke patch. Nah patch form itu. Nah ini kenapa sih kok app-nya ada di sini? Nah ini aku pakai sistem worker provider dari React Worker Room. Tapi worker provider-nya ini beda dari yang lain kayak browser worker itu beda. Kalau browser worker kan langsung kita bungkusnya di depan tuh, bungkusnya di di row-nya langsung. Kalau di sini enggak, kita bungkusnya di sini di worker provider-nya langsung. Kita bungkusnya di sini. Nah, jadi worker-nya ini isinya apa? Worker-nya ini isinya bukan di sini. Pokoknya ini buat konteks
Ini buat si konteksnya. Rookernya isinya apa? Rookernya isinya mana sekali itu? Rooker. Rooker sih. Rooker provider harusnya agak. Bukan. Di library. Nah, rookernya ini. Jadi semua pengaturan rooker di dalam create rooker browser itu masuknya ke dalam objek. Tuh. Dalam objek sini. Jadi bebas dari si browser rooker biasa, dia yang pakai sistem JSF yang dibungkus-bungkus pakai tag HTML, ini enggak. Dia sistemnya pakai elemen children. Terus packnya apa, baru elemen apa packnya. Nah, kalau misalkan ternyata agak IP, parameter IP, bagi dia elemen ini tambahin lagi, satu lagi. Si, parameter, si key-nya. Key-nya apa? Children-nya isinya apa? /.id gitu. Untuk si children-nya. Simpel gitu. Nah, ini rooker provider-nya di sini. Provider-nya di sini nih. Buat si konteks group-nya di sini nih. Konteksnya masuk ke sini. Jadi selama dia agak di sini, semua halaman gua-nya bisa ngakses si konteksnya gitu. Ini untuk si use konteksnya. Jadi kan nerapin use content di dalam si create browser rooker. Profile-nya di sini sama kalau misalkan kita seandainya mau bikin halaman kunci, nggak boleh ngakses, itu nggak boleh diakses. Ya kalau aja di sini aplikasinya. Jadi simple guys, bukan kita ngebungkus saku-saku si halamannya, bukan si routingnya, bukan kita nggak usah bungkus saku-saku si routingnya, tinggal kita tarik aja ke atas. Pokoknya selama gak konkret di sini, yang bawahnya nggak bisa ngakses gitu. Itu aja. Simple. Nah, terus apalagi ya? Bagi login itu lagi akas berarti ya. Di akas di elemen root-nya berarti. Login baru masuk ke tag bawahnya yang nggak bisa diakses gitu. Children-nya nggak bisa diakses. Selama dia agak di context group-nya. Itu guys. Kurang Nah, ini untuk rooker, create browser rooker, boom ini kita bukan masuk materi, jadi nggak usah dibahas kalau lanjut. Nah, yang bahasnya ini nih, kita punya satu page namanya page home. Page home ini kan buat juga lah biasa, ini buat styling, buat akas ini supaya kontekernya nggak drop aja. Nah, nggak bocor kontekernya. Nah, di sini kita bisa lihat agak Google Form sama Google List. Komponen jadinya. Jadi si page ini ngembalin komponen. Ngerekam komponen juga. Nah, ini komponennya di sini. Kita nggak usah bahas ini ya. Ini dari si UI, si CM UI-nya. Nggak usah dibahas. Nah, kita bahas di sini aja. Pertama, kita ada formnya. Formnya ini buat apa nih? Oh, di itemnya. Iya, formnya. Formnya buat apa? Formnya buat tadi barusan. Kalau kita lihat, ini di add new text, ini formnya nih. Agak label, agak input sama agak belakang. Input add new text sama belakangnya add di sini. Tuh kalian lihat. Kita pakai handle submit di React Form Event. Tuh. Add submit nih. Labelnya ini. Nah, terus pengerapannya gimana? Pengerapan untuk si loginnya. Use Google. Tuh, loginnya itu ternyata ada di sini. Disable login itu. Setiap kali apa nih login? Nah, ini sebelum kita masuk dalam sini, kita bisa lihat handle submit-nya itu ngejalanin apa? Ngejalanin setkubu. Setkubunya ini sistem simpelnya ini apa sih? Fungsi apa setkubu ini? Setkubu itu ternyata fungsi juga, fungsi yang dijalanin dalam fungsi. Setkubunya jika simpan di dalam si ini nih, si konteks. Nah, balik lagi nih sebenarnya konteks itu bisa aja kita nyimpen cuma script doang, lalu fungsinya dijalan di bawah sini langsung. Cuma karena kita maunya nyimpen fungsi juga, sehingga fungsi handle submit ini bisa ditulis lebih ringkas. Ya udah, hingga kita tinggal nulis fungsinya aja yang ada di dalam si konteks ini, konteks use Google ini konteksnya. Jadi konteks ini ngembalin 2.
ngembaliin crack kubu sama login. Crack kubunya nggak pakai, loginnya nggak pakai di bawah. Ini loginku stack, ini buat fungsi. Nah, fungsi crack kubu apa sih sebenarnya? Fungsi crack kubu ini ada di sini berarti di dalam konteks. Konteks ini apa? Ini kan buat crack konteks. Ini kubu providernya. Nah, di sini berarti hooksnya mana? Hooks use kubu. Nah, ini buat bikin konteks kayak gini. Ini buat bikin konteks, ini buat panggil konteksnya, validasiin. Nah, dari sini use kubu ini baru kita bisa manggil use kubunya gimana aja. Tapi kan sebelum itu kan konteksnya kita harus bikin dulu isinya apa. Sebelum kita create, ini create berarti isinya di sini, isinya di kubu provider, isi guys konteksnya itu. Di dalam si kubu provider yang kakinya ngul gakaknya, kita tambahin beberapa gaka yang mau kan tambahin dalam si ini, dalam si konteksnya nanti. Nah, masuk agak kubu, agak login, create kubu, update kubu, delete kubu, kode kubu, gitu. Oke, komplit. Nah, ini masuk semua nih fungsi-fungsinya sama proses nya. Jadi istilahnya si balik lagi gue juga sering ngomong konteks itu nggak bisa kita nge-setting apa-apa di dalam si konteks aslinya. Konteks itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa ngambil data doang, ngambil value aja di dalam konteks itu. Gimana caranya kita bisa bikin seeker sama getter-nya? Kita bisa ubah si value-nya dari si konteks. Caranya satu-satunya adalah manggil set di dalam siku. Juga kita bisa manggil fungsi sekalian di dalam siku buat mempersingkat pemanggilan fungsi di fungsi berikutnya ke handle submit. Itu kan langsung di ringkas aja. Oh ya, handle submit itu add kubu. Add kubunya lain apa? Nah, ini baru add kubu ini kayak kubu. Nah, handle submit form handle submit create kubu, berarti create kubu dari si konteks provider. Klik 2 kali dong. Nah, ini aja lah. Create kubu yang dijalani isinya apa aja? Create kubu isinya set loginnya crew kayak biasa, kayak sebelumnya di login ini yang di pemanggilan pemanggilan API yang pakai use keyboard siku, set loginnya crew, terus habis itu set loginnya false siku. Setelah fungsi ini jalan semuanya itu, baru set loginnya false. Dan ini kalau bisa setiap kali kita sering apa-apa di bagian bawahnya masukin dalam second out itu. Jadi fair lah ya. Second out-nya jalan, dia ngejalanin second yang ini. Aku nggak apa-apa mengingat itu guys. Kurang lebihnya. Setelah ini Kak jalan selesai, baru set loginnya false gitu. Kurang lebihnya. Tapi kalau dalam 3 contoh sih dia dikasih di luar itu. Tergantung juga ya seperti apa enaknya itu. Tapi di kalau video tutorial, jadi yang di time up ini cuma si set loginnya gue yang bikin false sama dia gitu. Nah, ini gue create kubu gitu. Nah, ini untuk update kubu gimana? Sama update kubu itu kita pakai second out juga. Nah, ini masalahnya nih, set kubu pas kita update kubu dia nggak jalan. Pas kita delete kubu juga nggak jalan si set loginnya. Si loginnya nggak jalan juga. Masalah itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita coba lagi ya di dalam ininya. Mungkin bisa kita tes lagi, coba ke reload. Kita mau makan. Nah, kan ini create kubu. Jalan ya loginnya. Tapi pas kita edit, dia nggak jalan. Nah, agak login yang dipanggil. Masalahnya mungkin agak dua. Apakah di dalam second out-nya atau emang loggingnya kita nggak kasih dalam elemen HTML-nya? Itu masalahnya, agak dua penyebabnya. Nah, kita bisa cek dulu satu-satu. Misalnya, ini kan create kubu kita masukin dalam semua aku. Nah, ini create kubu masukin ke dalam. Nah, update kubu. Coba kita sekalian deh. Harusnya dia ngecegah dulu. Coba ya. Save. Edit. Nggak ngaruh berarti ya guys ya. Berarti kesimpulan kita harus bikin loginnya di sini guys. Di bagian komponennya.
Berarti kesimpulannya nggak ngaruh, mau di atas mau di bawah nggak ngaruh berarti guys. Nggak bisa balikin lagi. Nah, kesimpulan, misalnya lagi agak save, langsung di save-nya aja lah ya. Di bagian item ini kan udah item. Nah ini, jalan ini update kan nge-save tuh update-nya. Berarti set loggingnya nggak dibawa sama dia. Logging di dalam Useful ya, logging. Loggingnya manggil kemana nih loggingnya? Logging ada logging. Logging. Satu. Disable. Iya disable doang, disable logging. Oh iya disable. Iya bener. Jadi ketika bikin yang kasep nggak kerasa sih Pak. Tuh. Nggak kerasa. Sikunya nggak kerasa. Jeganya nggak berasa. Kalau cuma disable doang. Nggak berasa jeganya. Tetap harus namanya compiling. Kalau misalnya logging, kalau logging berarti dia ngambilin ini aja. Logging coba ya. Harusnya jalan. Coba. Kan app nih. Bang ini. Sorry. Kita edit dulu. Save. Nggak muncul loh. Tahan. Nah ini bang nih masalahnya nih. Kesimpulan harus ada yang nahan. Bukan cuma di disable doang, tapi harus ada yang nahan. Kalau di kubu form kan ada yang nahan nih. Tapi KG ini agak loggingnya. Logging nahan dia. Kubu item ya logging. Nah ini is editing. Apa ya loggingnya ya? Tahan sama dia masih loggingnya nih. Loggingnya gini. Masalah tadi. Kubu form. Bukan. Kubu provider apa? Kubu provider. Bagi kesimpulan kubu listnya. Nah ini dia. Ada yang nahan di sini. Logging sama kenang P. Ada yang nahan. Bagi kesimpulan di sini juga harus ada yang nahan guys. Kayak gini. Belakang P logging ini apa? Google Map baru mapping. Coba ya. Kalau ingin logging, Google listnya logging. Item logging, edit, terus item. Atau tarik bawahnya aja kali ya. Terus login, maka login itu. Lucu nggak ya? Harusnya sih jalan guys, harusnya ya. Gang-gang jalan. Tuh. Loggingnya semua. Nah ini masalahnya nggak jalan kenapa ini? Nah, jadi masalahnya di sini guys. Aku gak perbarui si Hangul update-nya. Ngeliat. Tuh. Sehingga ketika dia sedang diupdate, maka si tombolnya ini memunculkan login. Berikut juga dia memunculkan login. Nah, kenapa kaki sempat gagal nggak jalan? Karena apa? Salah satunya adalah ini. Set up harus ngebungkus semua. Ngebungkus si eksekusi pertamanya. Eksekusi utamanya. Misalkan kalau Hangul Gelek, ya udah set up-nya ngebungkus Hangul Gelek. Biar apa? Biar dia agak jegak login. Dia ngelogin ini juga, gitu. Kayak tadi aku barusan ngomongku di awal. Second up, update kubunya harus masukkan dalam si second up. Biar apa? Selama dia update kubu, second up-nya nungguin si update kubu ini.
Berikut juga ini sama ini. Pokoknya ini harus masuk dalam SecMop. Nah, Ika bisa lihat contoh BK-nya gimana. Nah, ini project aku di sini. Makang. Tuh. Kita save lagi logging, kita delete logging. Nah, bandingin kalau misalnya kita karo dianya di sini, maka jadinya apa? Delete-nya juga ya. Maka dia nggak nungguin, guys. Kita edit, kita save lagi, nungguin tapi ya. Kita delete, nggak nungguin sama sekali dia. Karena kianya coba is editing-nya, wah, kayaknya di sini dia masalahnya. Edit, kita save, nah dia nggak nungguin sama sekali. Apalagi nih, klik hilang langsung. Tapi kalau misalnya kita taruhnya di sini, kita edit, kita save, nungguin, kita delete nggak mau. Bagi dia kan editingnya kan nungguin gue editing false-nya. Kalau misalnya kita taruh semuanya di bawah, delete kubunya taruh di bawah, harusnya kita nungguin. Edit, save, nungguin, delete pun nungguin gitu guys. Kesimpulannya satu, kita harus masukin si prosesnya ke dalam SecMop, bukan si loggingnya doang. Tapi prosesnya juga masuk ke dalam SecMop gitu guys. Itu untuk nyelesain masalahnya. Gitu guys, kurang lebihnya. Jadi ini agak di sini, sama di sini juga. Berarti kesimpulan kita juga harus masukin di si create-nya di form. Ya, kita masukin langsung sininya. Create kubu submit. Ini nggak pakai ya dia. Submit kan udah ya bagi handle sama login ini ya. Login. Ya, box. Ya itulah kurang lebihnya. Dia SecMop-nya nggak ada ya. SecMop-nya berarti di atas lagi tuh. Yang di sebelumnya. Ini kan kita berurusan sama si angle update ini. Angle update yang di bawah. Berarti harus dikasih SecMop lagi. Itu guys kurang lebihnya. Soalnya kan script loggingnya beda, bukan script logging awal, tapi script logging belakang yang di bagian tombol. Itu beda jauh. Jadi yang di atas ini, yang buat si provider sini, dia buat nahan si script loggingnya ketika disubmit. Ketika disubmit, dia nggak boleh sama sekali dipakai. Semua baik itu si create-nya maupun si update-nya pun nggak boleh dipakai. Tuh. Nggak boleh dipakai sama sekali. Delete pun nggak boleh dipakai. Ini harusnya crew ya, bukan false ya. Gimana sih? Ini harusnya crew save login, harusnya crew. Buat save login crew malah sebelum false lagi gitu. Pokoknya ini buat ngahang yang di atas, buat ngahang login yang di atas. Tapi kalau buat ngahang yang di bagian per itemnya, kita beda lagi sketnya itu guys. Cekinya kita bisa cek lagi apakah ajo. Tuh save. Nah, kaget tuh. Pas klik langsung delete. Kena juga ya semuanya. Bagi emang harus loginnya ini doang. Edit save. Kena ya. Pas klik tuh nggak boleh. Itu guys kurang lebihnya. Thank you kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.